Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mengadakan ibadah online pada hari ini. Saya bersyukur mendapat kesempatan untuk membagikan bagian dari firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebelumnya, mari kita menghadap Tuhan, mohon pimpinan dan berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami ada di dalam kerajaan sorga, yang bersyukur untuk setiap pimpinan, berkat dan pertolongan-Mu di sepanjang hari yang sudah kami lalui hingga saat ini, dan kami percaya bila kami boleh tiba pada hari perhentian ini, semua ini karena kasih karunia Tuhan. Pagi ini Tuhan kami akan belajar sebagian dari firman-Mu, urapi kami baik yang bicara juga yang mendengar, supaya apa yang keluar dari mulut anak-Mu ini hanya satu kebenaran yang datang dari Tuhan. Kau kuasai kami semua jam ini dan seluruh keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk mengingat kembali berkenaan dengan bulan misi, dan sehubungan itu, saya ingin kita semua untuk membaca bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 28, ayat 19 dan 20 yang berbunyi demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya percaya kita semua cukup familiar atau terbiasa mendengar istilah bersaksi bagi Tuhan atau menjadi saksi Kristus. Tapi mungkin ada yang masih belum tahu mengapa kita harus bersaksi dan dengan cara bagaimana kita harus bersaksi. Sederhananya adalah bersaksi itu atau menjadi saksi Kristus adalah bercerita kepada orang lain tentang apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dan kita alami selama menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tidak jauh beda misalnya kita bercerita tentang pengalaman kita datang di satu tempat wisata atau makan di satu tempat dengan tujuan agar orang yang kita ceritakan itu percaya dan ingin merasakan apa yang kita rasakan atau mengalami apa yang kita alami. Dulu waktu saya masih kecil, masih umur sekolah minggu begitu, kami tinggal di Madiun, di sebuah kota kecamatan, di sebuah gereja, dan ibu saya dalam 1 atau 2 kali setiap bulannya itu pergi melayani di gereja yang lebih kecil, sekitar 20-30 km dari tempat kita berada. Biasanya naik sepeda, dan saya dibonceng oleh ibu saya. Dalam perjalanan jauh itu saya semangat, hanya biasanya sampai di gereja sandal saya sudah hilang satu. Karena itu saya ngantuk, walaupun kaki saya diikat di sepeda, tapi tetap saja satu sandal atau dua-duanya hilang. Nah, ada kalanya kita sengaja menunggu kendaraan, karena rumah kami itu dekat dengan lapangan udara, Angkatan Udara Auri, dan kita sengaja menunggu beberapa kendaraan yang lewat, biasanya itu mobil tentara gitu, yang ke arah yang sama. Nah, saya yang tugas untuk nyetop kendaraan itu dan kita numpang. Nah, pada saat kita tiba di tempat tujuan yang biasanya terdekat dengan gereja, saya meninggalkan traktat buku-buku kecil kepada supir dan para tentara itu. Om, ini dibuat dibaca nanti di rumah. Dan seperti itu. Nah, hanya sekarang kita tidak ada kesempatan untuk menyebarkan gitu, kan itu sudah dilarang. Nah, maksud saya apa? Itu adalah salah satu bentuk kita mengabarkan Injil atau bersaksi bagi Tuhan. Nah, kali ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk kembali merefresh, mengingat kembali tentang tugas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu bersaksi, membawa atau memperkenalkan Tuhan Yesus kepada
semua orang yang ada di sekitar kita. Di dalam bahasa Inggris ada 6 jenis pertanyaan yang dikenal dengan 5 W dan 1 H. W dan 1 H. W-nya itu why, what, who, when, dan where. Dan yang hanya itu how. Nah, saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian atau kita semua tentang bersaksi dengan ke-6 pertanyaan tadi. Yang pertama, kita mulai dengan pertanyaan pertama yaitu why, mengapa. Tapi sebelumnya ada baiknya kita bertanya sebaliknya, mengapa tidak? Mengapa banyak orang Kristen tidak mau bersaksi? Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan menyatakan bahwa 90% orang Kristen tidak pernah membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Artinya, 90% ini tidak pernah bersaksi. Pertanyaan, mengapa orang Kristen tidak bersaksi? Nah, beberapa alasan yang muncul adalah ada banyak orang yang belum benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, jadi sebenarnya mereka belum 100% orang Kristen. Ada orang yang masih meragukan adanya kehidupan setelah kematian, sehingga mereka tidak yakin bahwa surga dan neraka itu ada. Ada juga yang merasa dirinya masih penuh dosa, ada yang merasa takut ditolak, atau takut kehilangan kekasihnya, pekerjaan dan jabatan dan sebagainya, sehingga tidak berani bercerita apapun tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Ada yang karena merasa tidak mampu, karena terlalu banyak teknik dan cara bersaksi, sehingga malah tidak tahu harus mulai dari mana. Tetapi ada pula yang membuat orang Kristen tidak bersaksi adalah karena tidak nyaman atau tidak bahagia sebagai orang Kristen. Kembali saya baca Matius 28 tadi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ada 2 hal penting dalam ayat ini. Pertama, Tuhan tidak menyarankan atau mengusulkan agar kita bersaksi atau menjadi saksinya. Di sini dengan tegas disebutkan atau kita baca bahwa Tuhan memerintahkan. Jadi sekali lagi memerintahkan. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini jelas perintah. Tuhan memberi perintah kepada kita agar kita menjadi saksinya. Sebab di ayat lain juga disebutkan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhanlah yang ada di balik perintah ini. Dan hal kedua adalah bahwa ketika Tuhan memberikan satu tugas kepada kita, maka Dia juga akan melengkapi kita dengan berbagai fasilitas. Di sini disebutkan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan ini bukan hanya perlindungan, tetapi juga pendampingan, bimbingan, dan sarana lainnya yang bisa melengkapi kita agar kita mampu bersaksi. Setiap pengalaman pribadi kita selama menjadi anak Tuhan, menjadi murid-murid Kristus merupakan sarana pelatihan yang selain kita bisa nikmati sendiri, juga kita harus bagikan kepada semua orang. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaksi. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. W yang kedua adalah what atau apa. Apa yang harus kita saksikan? Kita mungkin tidak dapat bersaksi tentang hal yang sama persis satu dengan yang lainnya. Karena kita tumbuh sebagai orang percaya dengan cara dan waktu yang berbeda. Tetapi ada beberapa fakta tentang Tuhan kita yang bisa kita ceritakan kepada orang lain, terutama yang belum mengenal Dia. Banyak hal yang bisa kita katakan tentang Tuhan kita, yaitu bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha bijaksana, dan selalu ada buat kita. Kita bisa bercerita bahwa dalam situasi apapun, kita selalu bisa datang kepadanya, baik dengan bersyukur ataupun dengan curahan hati yang penuh pengharapan akan pertolongannya. Contoh yang sederhana yang paling aktual adalah bagaimana Tuhan tetap menyertai kita di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Ketika banyak orang putus asa, ketika banyak orang ketakutan, kita masih bisa bersyukur sebab kita masih bisa bertahan. Bahkan mungkin kita bisa belajar menjadi lebih kuat dalam menghadapi segala macam pencobaan. Betapa Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui perhatian dan pertolongan dari semua orang percaya dan saling mendukung di antara kita semua. Semua ini patut kita
dan harus kita dengar, harus kita perdengarkan kepada banyak orang, sehingga orang bisa tertarik untuk mengenal kita dan siapa yang membuat kita seperti ini, yang masih bisa bersukacita dalam situasi yang terburuk sekalipun. Saya percaya ada banyak hal tentang kebaikan Tuhan yang dapat kita ceritakan kepada orang lain. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah who, siapa? Siapa yang terlibat dalam misi kesaksian ini? Pertama, jelas Tuhan sendiri. Dia adalah pusat atau tokoh sentral yang harus kita kenalkan kepada semua orang. Seperti yang kita bahas sebelumnya, maka Tuhan dan segala kebaikan dan kuasa-Nya itu yang harus menjadi pusat pemberitaan dan dalam kesaksian kita. Kedua, siapa yang bersaksi? Jawabannya sudah jelas. Sebagaimana Nats pembimbing dalam renungan pagi ini, Tuhan berfirman, kamulah saksi-saksiku. Kitalah yang menjadi saksi-saksi Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah-buah inilah yang muncul sebagai hasil dari kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Kemudian yang ketiga yang terlibat dalam kesaksian ini adalah kepada siapa kita bersaksi. Kita sering mendengar bagian dari firman Tuhan yang berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, kalau saja dulu tidak ada orang yang berbicara kepada Tuhan, kepada kita tentang Tuhan Yesus, kita tidak tahu sekarang sedang berada di mana. Demikian juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, mereka tidak berada di sini, di gereja lain, atau di rumah-rumah beribadah kepada Tuhan di hari Minggu seperti sekarang ini. Jadi tugas kita adalah membawa berita baik ini kepada mereka yang belum mengenal Tuhan dan belum percaya kepadanya. Keempat, lawan kita. Saya pernah menjadi saksi atau lebih tepatnya saksi korban dalam sebuah pengadilan. Ketika saya memberikan kesaksian, ada satu pihak yang menjadi lawan saya, yaitu pelaku kejahatan. Dan karena kesaksian saya itu benar, dan saya tidak ada satupun berbohong, maka akhirnya pihak lawan pun kalah dan mendapat sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, demikian pula dengan kita. Dalam posisi kita sebagai saksi Tuhan, yang hanya menyampaikan kebenaran Tuhan saja, pihak lawan pasti akan kalah dan yang menjadi lawan kita adalah iblis. Jadi, mari kita bersaksi atau menjadi saksi yang hanya menceritakan, mengabarkan, dan menunjukkan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Maka dengan demikian kita bisa mengalahkan iblis yang menjadi lawan kita. Itu pula sebabnya seringkali ketika kita hendak bersaksi, mulut kita seperti terkunci. Sebab iblis berusaha sekuat tenaga untuk membungkam kita, baik dengan paksa ataupun dengan bujukan-bujukan dan iming-iming manis, sehingga kita tidak mampu mengeluarkan kata-kata benar. Yang berikutnya, kita akan menggabung tiga hal ini, yaitu pertanyaan ini, when, where, dan how. Kapan, di mana, dan bagaimana. Kapan dan di mana kita harus bersaksi? Jawabannya adalah di mana saja dan kapan saja. Artinya adalah kapanpun dan dimanapun kita melihat peluang untuk kita bisa bercerita tentang Tuhan dan segala kebaikannya, langsung kita laksanakan. Dan ini akan mengarah pada pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana kita melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bicara ketiga pertanyaan ini sebagai berikut. Kesaksian kita akan sangat berarti dan berdampak di saat orang lain diam. Ini when-nya, ini kapannya ya. Di saat kita berada di lingkungan di mana jumlah orang percaya itu sangat sedikit. Sementara orang yang tidak suka kepada kehadiran anak Tuhan itu merupakan mayoritas. Ini where, ini di mananya. Sebab apa? Terang kita akan sangat diperlukan ketika kondisi sekitar kita berada dalam kegelapan. Artinya, jika tempat di mana kita berada itu gelap,
maka kita harus bersinar lebih terang. Ketika dosa berkembang begitu banyak di sekitar kita, kita harus hidup dalam kebenaran. Itulah cara kita bersaksi atau menjadi saksi Tuhan. Kesaksian kita akan menjadi lebih efektif dan berdampak pada saat ada penderitaan. Apakah kita pernah menderita demi Kristus? Kalau kita pernah mengalami ini, bersukacitalah. Karena begitulah mereka menganiaya para nabi sebelum kita ada di dunia ini. Jika kita bisa bersabar, jika kita dapat menanggung ejekan tanpa dendam, jika ketika kita dicaci maki kita tidak balik mencaci, maka kita punya kesempatan yang sangat besar menjadi saksi Tuhan. Dunia akan melihat ketika kita di bawah cemoohan, ejekan dan bahkan ancaman untuk mengamati bagaimana reaksi kita, bagaimana kita berperilaku dalam meresponi situasi itu. Maka ketika kita bertingkah laku sebagaimana orang Kristen berperilaku, dunia akan melihat kekuatan kita dan menghargai konsistensi kita, dan ini akan membuka peluang untuk mereka bertanya, paling tidak dalam hati mereka, beginikah sikap orang Kristen yang benar itu? Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, kesaksian kita tidak akan berkurang nilainya hanya karena kita misalnya miskin secara materi. Tidak ada yang lebih disayang oleh Tuhan selain kehidupan atau kesalehan anak-anaknya yang rendah hati. Orang yang mampu bersyukur, bersukacita, dan tetap memiliki iman yang teguh, walaupun dalam kondisi terburuk sekalipun, itulah yang membawa kesaksian yang sangat menyenangkan hati Tuhan dan bisa membawa orang lain untuk mengenal siapa Tuhan kita. Ini sama seperti kita sedang melihat seorang yang berdiri dalam kotak saksi dalam sebuah proses pengadilan yang menyaksikan cinta kasih Tuhan dengan penuh semangat. Seperti itu. Nah, khusus untuk para orang tua, saya ingin menambahkan di sini bahwa kesaksian kita harus lebih berbobot seiring dengan bertambahnya usia kita. Sebab biasanya orang akan lebih memperhatikan kata-kata yang keluar dari orang yang sudah berpengalaman. Jadi ketika usia kita semakin bertambah, saksian kita harus lebih jelas, nyata, kuat, dan harus lebih sering. Orang Kristen yang sudah berumur, tetapi hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kata-kata yang disampaikan tentang kebaikan Tuhan, itu akan menjadi satu hal yang menyedihkan, dan ini akan dilihat oleh anak-anak yang masih muda, baik secara usia ataupun pengalaman rohaninya. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, sangat disayangkan ketika kita melihat seorang yang kepalanya sudah putih dengan sinar dari surga, artinya sudah berubah, tetapi begitu sedikit kata-kata surgawi yang keluar dari percakapan sehari-hari. Ini sungguh disayangkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, menutup renungan pada pagi hari ini, saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, baik yang masih muda atau apalagi yang sudah semakin dewasa dan sudah semakin berumur, marilah kita ingat bahwa kita ini adalah saksi-saksi Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk mengabarkan berita kebaikan, berita kebenaran, untuk menjadi terang dimanapun kita berada, terutama di daerah di mana dunia di sekitar kita diliputi kegelapan, di tempat di mana kita menjadi kaum minoritas. Ada pujian yang berjudul Jelmakan Yesus dalammu, yang dalam salah satu syairnya berkata bahwa hidup kita ini seperti buku yang dibaca oleh semua orang dan diikuti dengan satu pertanyaan, apakah yang membacanya itu melihat Kristus dalam hidup kita. Saya percaya hampir semua kita punya akun media sosial, di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Saya berharap kita semakin bijak dalam mengupdate segala sesuatu, terutama di saat kita sedang mengalami masalah. Entah itu akibat kesalahan kita sendiri, entah itu karena kita ditipu, dikhianati, dibully, atau disakiti orang lain. Jangan sampai keluar kata-kata yang mengumbar kemarahan, umpatan, makian, atau bahkan ancaman. Baik kepada orang lain yang kita anggap menyakiti kita, kepada pemerintah, apalagi protes kepada Tuhan. Ini adalah sebuah kesaksian,
tetapi kesaksian yang tidak baik dan sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, tulislah sesuatu yang membawa kedamaian, membawa sukacita, memberi kekuatan dan penghiburan, serta hal-hal yang menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Dengan demikian, dunia melihat bahwa kita memang berbeda, dan perbedaan yang kita bawa itu adalah perbedaan yang baik, perbedaan yang indah. Agar dunia tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka juga melalui kita anak-anaknya. Saya ingin mengajak kita semua membayangkan kita berada dalam sebuah ruang pengadilan. Ada bangku terdakwa, ada bangku hakim, dan ada bangku saksi. Kalau kita tidak berada di bangku yang ditujukan untuk saksi, berarti kita berada dalam bangku terdakwa. Artinya ada kesaksian yang diberikan oleh orang lain di bangku tempat orang bersaksi itu berada. Dan itu bisa membuat kita diputuskan bersalah dan mendapat hukuman. Saya percaya tidak ada satupun dari kita yang mau mengalami hal seperti ini. Jadi jangan lupa bersaksi. Selamat bersaksi di bulan misi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kembali kami boleh mendapat kekuatan dan semangat baru melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak menjadi pendengar saja, tapi juga pelaku firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi terang yang membawa sinar kemuliaan dari Tuhan, membawa kasih dari Tuhan kepada dunia yang semakin gelap, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Beri kami hikmat, berkat dan kekuatan supaya kami mampu menjadi saksi Tuhan, menjadi terang, menjadi garam untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga boleh banyak orang dibawa kepadamu. Terima kasih Bapa. Urapi kami, pimpin kami, supaya Roh-Mu yang kudus membawa kami dalam perbuatan yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.